Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kami di sini yang beranggotakan Aziza Sekar Tanjung, Dena Fadila Marwah, Galuh Fatur Rahman, dan Safira Medinasan dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School Pandeglang, Banten akan menyampaikan sebuah materi mengenai akronim dan singkatan yang merupakan subbab dari materi ejaan yang disempurnakan dari Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian singkatan dan akronim. Definisi dari singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Untuk lebih jelas ya, di sini saya akan membahas persamaan dan perbedaan singkatan dan akronim. Sekilas, memang antara singkatan dan akronim itu terlihat sama, namun sebenarnya keduanya itu tidaklah sama melainkan berbeda, walaupun memang terdapat kesamaan di antara keduanya. Nah, oleh karena itu saya di sini akan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu keduanya merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata. Sedangkan perbedaannya, bentuk singkatan itu dapat dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Di sini dapat terlihat kalau singkatan dan akronim memang benar-benar berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita akan berlanjut mengenai pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ialah jenis-jenis singkatan. Jenis-jenis singkatan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Contohnya, JML titik yang merupakan singkatan dari jumlah, KPD titik yang merupakan singkatan dari kepada, TGL titik yang merupakan singkatan dari tanggal, dan HLM titik yang merupakan singkatan dari halaman. Yang kedua, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, pertama, SDA titik yang merupakan singkatan dari sama dengan atas, YBS titik yang merupakan singkatan dari yang bersangkutan, YTH titik yang merupakan singkatan dari yang terhormat, dan DLL titik yang merupakan singkatan dari dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ialah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya ialah yang pertama A titik H titik Nasution yang merupakan singkatan dari Abdul Haris Nasution. Lalu Suman HS titik yang merupakan singkatan dari Suman Hasibuan, M titik B titik A titik yang merupakan singkatan dari Master of Business Administration. Yang keempat ialah BPK titik yang merupakan singkatan dari Bapak, dan yang terakhir ialah S.com yang merupakan singkatan dari Sarjana Ilmu Komputer. Yang keempat, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya ialah KTP yang merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk, DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, WHO yang merupakan singkatan dari World Health Organization, dan yang terakhir ialah PT yang merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas. Yang selanjutnya adalah singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya adalah yang pertama, A titik M titik yang merupakan singkatan dari atas nama. Yang kedua, D titik A titik yang merupakan singkatan dari dengan alamat. Selanjutnya, U titik B titik yang merupakan singkatan dari untuk beliau. Dan yang terakhir, U titik P titik yang merupakan singkatan dari untuk perhatian. Jenis singkatan yang terakhir adalah lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan titik.
Contohnya, CU yaitu singkatan dari kuprum. Lalu CM yang merupakan singkatan dari sentimeter. Selanjutnya kVA yang merupakan singkatan dari kilovolt ampere. Selanjutnya Rp yang merupakan singkatan dari rupiah. Dan yang terakhir TNT yang merupakan singkatan dari trinitrotoluen. Singkatan tidak hanya terdiri dari huruf saja, namun singkatan juga dapat berupa huruf dan angka. Singkatan berupa huruf dan angka terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, terdiri dari huruf dan angka yang melambangkan jumlah huruf. Contohnya, P4 atau PPPP yang merupakan singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Contoh yang lain yaitu P3K atau PPPK yang merupakan singkatan dari Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Lalu ada juga contoh seperti organisasi G8 dan G20. Yang kedua, terdiri dari huruf dan angka yang melambangkan jenjang. Contohnya S1, S2, S3, D3, dan sebagainya. Atau bisa juga melambangkan perbandingan. Contohnya seperti KW2, KW3, SP1, dan SP2. Yang terakhir, yang terdiri dari huruf dan angka yang melambangkan tanggal atau tahun. Contohnya UUD 45 atau UUD 1945 yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contoh yang lain adalah Y2K yang merupakan singkatan dari Year 2000 Problem atau masalah tahun 2000. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai jenis-jenis singkatan, sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akronim. Nah, kita lihat jenis akronim yang pertama, yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kita lihat contoh yang pertama. Di situ terdapat akronim LIPI yang merupakan akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, di situ kata lembaga diwakili oleh huruf L kapital, kata ilmu diwakili oleh huruf I kapital, kata pengetahuan diwakili oleh P kapital, dan kata Indonesia diwakili oleh I kapital, sehingga menjadi LIPI. Contoh yang kedua yaitu LAN, yang merupakan akronim dari Lembaga Administrasi Negara. Dan contoh yang terakhir yaitu PASI, yang merupakan akronim dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jenis akronim yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, akronim jenis pertama dan kedua di sini merupakan akronim nama diri, di mana nama diri di sini dimaksudkan adalah nama suatu lembaga atau nama suatu instansi. Kita lihat contoh jenis akronim yang kedua, yaitu contoh yang ketiga. Di situ terdapat akronim IWAPI yang merupakan akronim dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Di situ terlihat bahwa kata ikatan diwakili oleh huruf I kapital, kata wanita diwakili oleh W dan A, kata pengusaha diwakili oleh P, dan kata Indonesia diwakili oleh I. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara akronim dan singkatan, di mana kalau singkatan kita bisa menyingkat
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia menjadi IWPI. Nah, namun karena akronim itu dilafalkan sebagai suku kata, bukan dilafalkan huruf per huruf, maka di sini dia tertulis sebagai IWAPI karena dia bisa dibaca sebagai suku kata. Contoh yang lain yaitu KOWANI yang merupakan akronim dari Kongres Wanita Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu BAPENAS yang merupakan akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan contoh yang terakhir yaitu BULOG yang merupakan Badan Urusan Logistik. Nah, jenis akronim yang ketiga yaitu akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat contoh yang pertama. Di situ terdapat akronim pemilu yang merupakan akronim dari pemilihan umum. Contoh yang kedua yaitu rudal yang merupakan akronim dari peluru kendali. Contoh yang ketiga yaitu tilang yang merupakan akronim dari bukti pelanggaran, dan contoh yang terakhir yaitu radar yang merupakan radio detecting and ranging. Nah, jika pembentukan akronim dianggap perlu, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama yaitu jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazimnya pada kata Indonesia. Tidak lebih dari 3 suku kata, seperti contoh-contoh yang telah dipaparkan sebelumnya. Syarat yang kedua yaitu akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Karena sekali lagi di sini ditekankan bahwa akronim dilafalkan sebagai suku kata, bukan dilafalkan sebagai huruf per huruf, sehingga keserasian kombinasi vokal dan konsonan sangat diperlukan dalam pembuatan akronim. Nah, dengan dijelaskannya materi tentang jenis-jenis akronim ini, maka berakhirlah pembahasan kami mengenai materi ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.